Halo adik-adik, teman-teman, dan semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas soal UMUGM 2019 bidang fisika kode 923. Oke, untuk kali ini mungkin kalian ada yang ikut UMUGM, jadi video ini bisa dijadikan referensi belajar ya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung sikat soalnya dimulai dari nomor 16. Nah, di situ dikatakan ada sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus. Nah, garis lurus berarti lintasannya berupa GLB atau GLBB. Nah, dengan kecepatan sebagai fungsi waktu, oke, diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut, mana yang benar? Nah, kalau grafiknya V terhadap T, maka nanti informasinya bisa dua. Nah, jika nanti grafiknya V terhadap T, maka kalian akan memperoleh dua informasi. Yang pertama, percepatan atau perlambatan. Yang kedua, jarak ataupun perpindahan. Nah, ya, untuk soal ini kita uji pernyataan A dulu. Dikatakan, tepat setelah 5 detik, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, coba kita lihat, setelah 5 detik berarti dari 5 sampai 7 sesuai dengan grafik. Berarti kalau grafiknya turun ke bawah ya, maka ini artinya dia mengalami yang namanya perlambatan. Kalau perlambatan, A-nya pasti negatif. Nah ya, jadi kalau A-nya negatif, artinya apa? Artinya bendanya misalkan bergerak ke kanan, ya, arah geraknya ke kanan, tapi gaya yang sebenarnya bekerja pada benda itu ke mana? Ke arah kiri. Nah, jadi itulah yang memperlambat gerak benda. Jadi arah gaya berlawanan dengan arah gerak. Nah, gitu ya. Jadi ada dua arah, arah gerak ataupun arah gayanya. Oke, jadi jawaban yang tepat pasti yang A. Gitu aja ya. Tapi kalau misalkan dia dipercepat, berarti A-nya positif. Artinya arah gerak sama dengan arah gaya. Makanya dia mempercepat gerakan benda. Oke, simpel ya. Itu untuk nomor 16. Lanjut kita ke nomor 17. Nah, di sini dikatakan ada sebuah truk bermasa 1000 kg melaju dengan kelajuan konstan. Nah, menaiki tanjakan miring dengan kemiringan sekian. Jika gaya gesek, nah, yang bekerja pada truk 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk. Nah, jadi kita buat dulu sketsa gambarnya. Katakanlah ini tanjakan miring dengan kemiringan alfa seperti ini. Ini katakanlah truknya. Anggaplah ini gambarnya mewakili truk. Nah, ketika truknya bergerak ke atas, maka akan ada gaya dari mesin truk yang nilainya F misalkan ke atas. Karena dia bergerak ke atas dengan kelajuan V. Tapi ingat, gaya F itu tidak sendiri. Karena dia punya massa, maka dia punya gaya berat, yaitu mg. Lalu, proyeksikan lo kenapa? Karena ada alfa. Maka nanti ingat aja, yang searah dengan atau sejajar dengan bidang miring, itu mg kali sin alfa. Sementara yang ke bawah, mg kali cos alfa. Dan kalian perhatikan, bahwa ada gesekan. Maka ingat, prinsip gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Bendanya ke kanan atau ke atas, maka gesekannya ke kiri atau ke bawah. Misalkan Fg. Nah, berarti gaya mesin truk itu dipengaruhi oleh gaya berat dan gaya gesek. Nah, jadi untuk mencari daya, maka kalian perlu menggunakan rumus yang mana nih? Nah, mungkin kalian sudah tahu, oh daya itu kan ini. Daya itu adalah P gitu ya, simbolnya kan P. Bahwa P sama dengan usaha dibagi waktu. Eits, ada satu lagi, yaitu apa? Gaya dikali dengan kecepatan. Nah, maka dari itu kita perlu mencari gayanya. Berarti P sama dengan, nah apa isi F-nya? Ada dua ini, mg sin dan fg sec. Berarti mg sin alfa plus fg sec dikali dengan V. Nah, masukinlah angka-angkanya pelan-pelan ya masukinnya. Yuk. M kali G masanya 1000, G-nya 9,81. Berarti 9810. Lalu apa sin alfanya? Sin alfanya kita lihat. Di soal diketahui masih tangen ya. Berarti kalian cari nilai sinusnya.
tangen itu kan desa ya, depan per samping. Nah, depannya 1, sampingnya 10. Loh kenapa kok bisa 1 dan 10? Karena tangen alfa itu kan 0,1 ya. 0,1 itu kan 1/10. Nah, berarti untuk mencari sisi miringnya gimana? Untuk mencari sisi miringnya pakai Pitagoras. Berarti 10 kuadrat tambah 1 kuadrat, maka jadinya akar 101. Nah, berarti ketemu dong nilai sinusnya. Maka sinus alfa sama dengan demi ya. Demi berarti 1 per akar 101. Nah, masukinlah ke sini. Berarti 9.810 dikali 1 per 100, akar 101. Berarti jadinya gini. Gitu ya. Nah, plus F geseknya udah ada nih. 700, berarti masukin. Nah, dikali. Nah, ini V-nya kan 100 km per jam. Harus dalam satuan internasional, yaitu M per S. Berarti kalian kalikan dengan 1000 per 3600. Loh kenapa? Karena 1 km itu 1000 meter. Lalu 1 jam itu 3600. Nah, detik ya. Oke, udah sesuai dengan standar. Nanti nih kalian hitung deh. Saya sudah pakai kalkulator biar gampang aja ini cara menghitungnya yang perlu diperhatikan ya. Untuk menghitung secara aslinya silahkan kreativitas kalian bisa lah ya. Nah, nanti kalau ini kalian hitung, maka nanti diperoleh hasilnya adalah 47.084 watt. Tapi ingat satuannya dalam kW. Bukan tiruan ya, kilowatt. Berarti kita bagi dengan 1000, maka 47,084 kilowatt. Atau dengan pembulatan diperoleh hasilnya yang 47,1 kilowatt. Maka jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, yang A benarnya. Gitu. Jadi kalian perlu memperhatikan apanya? Kasus soalnya. Kalau kasusnya minta gambar. Tapi kalau misalkan visual kan nggak perlu digambar. Kalau visual kita sudah bagus, nggak apa-apa, nggak perlu digambar. Tapi ini mempermudah ya. Gambar ini untuk mempermudah kita dalam menganalisis soal. Oke, gitu ya.